atas undangannya. Punten, boleh diizinkan ini belum share screen? Masih disable. Tapi terima kasih banyak sebelumnya. Eh, Panitia menyarankan judulnya tentang topik hari ini tentang kayak kiat-kiat supaya sukses di ke depan gitu ya, era industri 4.0. Ntar. Oh, oke, udah boleh. Sebelum saya terlalu jauh, kalau ada apa-apa, punten, saya boleh nanya dulu. Saya teh sampai jam berapa? Sampai jam 3 atau jam setengah 3? Sampai pukul 14.30 lah ya. Berapa? 14.30 mungkin ya. 14.30. Oke, siap. Karena tahu ada yang bertanya. Oh iya. Oke. Cuman kalau mau nanya juga silahkan aja di chatting. Saya juga akan monitoring chatting nih ya. Jadi sambil saya ngomong, saya juga monitoring chatting. Mungkin akan kelihatan sebagai apa? Layar hitam nanti. Itu chattingan tuh sebenarnya. Nanti belum kelihatan layar hitamnya. Nah ini mungkin udah kelihatan. Ini punten, ini lagi mainan machine learning. Ini saya tutup dulu lah. Ya ini email dari Tulus Dikia, tutup lagi. Saya kasih lihat ini. Iya, salah. Quit. Oke. Yang perlu dilihat ini. Nah, ini. Jadi kalau ada apa-apa silahkan email saya. Emailnya ono@indo.net.id. Cuman kalau mau diskusi bisa pakai Twitter @onowepurbo. Perpustakaan saya bisa diakses, sebagian kecil bisa diakses di internet. Ini alamat-alamat buat akses perpustakaan saya. Sebagian besar video saya ada di internet. Hampir 99%, hampir 100% lah sebenarnya video saya ada di internet, bisa diambil. Terus nanti sebagian besar ilmunya juga free, bisa diakses. Tadi kan Bapak dari Kopertis ngomongin soal Pak Menteri, ngomong kampus Merdeka Belajar dan sebagainya. Kita juga rada gelo. Jadi teman-teman di Stimik Tulus Cendikia kalau pengen kopi silahkan juga kopi. Kuliah saya free, silahkan di kopi. Cuman kalau mahasiswanya mau ngambil kuliah di tempat kami juga silahkan juga, free juga. Nanti ada sertifikatnya bisa diambil, nanti tinggal nego sama kampus, boleh nggak jadi kredit S1. Jadi ini kampus benernya, tapi juga kita ada e-learningnya di sini. Yang LMS Honor Center RID/Moodle itu e-learning, mahasiswanya ada sekitar 52.000 di situ. Nanti saya akan ceritain lebih lanjut, tapi yang penting lagi adalah semua perpustakaan saya silakan di copy. Ada sekitar 30.000 buku e-book bisa di copy. Ini alamatnya supaya Anda semua hidupnya gampang. Saya copy paste ini sekarang ke chatting ya. Saya copy paste ke chatting. Oke. Mudah-mudahan udah kelihatan di chattingan. Wah, sudah ada yang ngasih garis, berarti penting. Nah, oke. Sekarang masalah karir kita ke depan. Supaya gampang, saya pakai Google aja buat ngelihatnya. Cara ngelihatnya gini, supaya kita bisa menentukan arah ke depan enaknya seperti apa. Jadi, biasakan pakai bahasa Inggris, masukin keywordnya. Contoh, most. Nah, ini nih. Most promising IT careers for the future. Nah, kita kan orang IT nih ya. Jadi kalau ke depan enaknya karirnya di bidang apa supaya hidup kita rada enak gitu ya. Nah, ini kelihatan ada top 25 harusnya bahasa Inggris ya. Top 25 tech career for the future. Oke. Ini kelihatan yang paling tingginya ini nih. AI, machine learning engineer. Ini tadi kalau Anda ngelihat, ini saya lagi mainan machine learning di sini. Kelihatannya sih file Excel ya, tapi ini machine learning sih ya. Tapi ntar cerita itu ntar aja lah. Jadi ini AI, machine learning, data science, ini tiga ini yang topnya hari ini. Dan kedepannya juga akan itu, dan itu sangat dibutuhkan baik oleh presiden, menteri dan sebagainya. Kemarin kebetulan saya juga diminta sharing di BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan yang waktu sharing kemarin yang datang bekas-bekas menteri segala macam, semua ngomongnya sama sih. Jadi ini makhluknya. Dan kemarin teman-teman LKPP komplain.
LKPP itu lembaga pemerintah lah yang bikin e-procurement ya. Jadi pembelian barang secara elektronik di dunia pemerintahan. Mereka komplain susah banget cari orang Indonesia yang ngerti artificial intelligence, machine learning sama data science. Jadi kita kekurangan orang sih sebenarnya untuk makhluk ini. Gajinya kalau pemula gajinya cuma sekitar berapa ya? Sekitar 12-an lah, 15 jutaan sebulan kira-kira. Tapi kalau yang jago-jago bisa sekitar 70 juta sebulan. Gitu ya. Itu gajinya sekitar segituan. Terus yang lain lagi yang turun di bawah itu adalah information security analyst. Jadi ini untuk hacker dan teman-temannya, ini langsung ranking kedua. Kemudian baru mulai masuk ke sini software engineer. Oke. Nah, data science sama data analyst hampir sama. Database administrator itu bawahnya software engineer segala macam. Ini mulai di bawahnya. Tapi tiga besarnya itu seperti ini kira-kira ya. Oke. Kalau mau ngelihat lebih lanjut bisa kita lihat sih. Saya kasih lihat aja lah biar kelihatan. Oke. Nah, yang perlu dilihat adalah projected growth rate. Jadi perkembangannya seperti apa, ini gajinya. Kalau kita punya KTP Amerika ya, gajinya segini. Recording in progress. Oke. Jadi gajinya cuma sekitar $146.000 kali 10.000 teh, sekarang teh 15.000 merenya. Gajinya sekitar 150 juta lah kira-kira. Cuman perkembangannya dahsyat banget. Perkembangannya sekitar hampir 350% per tahun. Gitu ya. Kebutuhan untuk AI engineer itu kebutuhan tinggi banget. Cuman ini dasarnya bukan IT sih sebenarnya kalau ngomong terus terang. Jadi yang namanya artificial intelligence engineer, data science, data analyst itu dasarnya bukan IT sebenarnya, dasarnya adalah statistik. Jadi kalau kita hanya bisa coding doang, ya kita hidup di bawahnya software engineer atau information security analyst segala macam. Oke, udah kebayang ya. Jadi makhluknya ini silahkan dibaca-baca aja di sini. Karir mana yang paling bagus. Cuman kalau ngomong terus terang jujur, dan ini yang saya kasih tahu ke mahasiswa saya semua juga sih, ini nggak penting sih sebenarnya. Jujur ini nggak penting. Karir Anda tergantung dari minat kita sih sebenarnya. Kalau kita nggak minat, jangan dipaksain. Nanti jadinya stres sih kebanyakan. Jadi kalau kita nggak terlalu minat, jangan dipaksain, karena itu akan membuat stres. Mendingan kita kerjain hal yang betul-betul kita suka. Dan itu yang akan membuat kita hidupnya happy, kita akan explore terus di bidang itu, kita akan terus belajar, membaca, dan sebagainya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa ngerjain apa yang kita suka, tapi karir kita naik, gitu kan? Nah, ini pelan-pelan saya akan coba ajarin teknik menjual dirinya seperti apa. Oke, bagaimana kita bisa menjual diri kita supaya kita bisa sukses ke depannya. Oke, sambil jalan ini saya kasih lihat sedikit cuplikan-cuplikan kuliahnya, dan kuliah ini bisa di-copy ke teman-teman di STIMIK Tulus Cendekia. Ini kuliahnya bisa di-copy, bentuknya e-learning, Moodle. Bentar. Oke. Ini pelajaran SMA-nya. Bentar, salah klik. Oke. Kuliah yang tadi data science tuh adanya di sini. Ini contohnya kuliah data science-nya ada di sini. Oke. Ini Anda dipersilahkan buat ngambil kuliah ini free. Alamatnya open, namanya juga open course. Jadi kuliah terbuka free, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya pakai doa. .itts.ac.id Anda bisa bikin account dan bikin ini, dan ini kuliahnya kalau teman-teman dosen di STIMIK Tulus Cendekia pengen copy, ini ada di sini. Ini di mesin yang satu lagi, LMS Ono Center RID /Moodle. Kalau kita masuk ke depan, bisa gedein dikit biar rada enak lihatnya. Jadi LMS Ono Center RID /Moodle, di sini agak bawah sini ada kuliahnya, bisa di-download ini. Bentar. Mana data? Nah, ini dia. Nih. Saya gedein dikit ya. Oh, gede banget. Agak ke bawah. Nah, ini adalah file backup kuliahnya.
Ini file backup kuliahnya yang bisa di-copyin ke server e-learning. Kalau di STIMIK Cendekia mengoperasikan server e-learning pakai Moodle, ini file backupnya bisa di-copy. Sekarang saya kasih lihat sedikit tentang ilmu data science atau data engineering ini. Di sini kebetulan ini kuliah ini jarang ada di kampus-kampus, jarang, asli jarang banget. Mungkin salah satu yang terbaiknya adalah di UGM. Itu pun S2. Oke. Di sini kebetulan arahnya bukan sebagai data analis, bukan sebagai data science, tapi sebagai data engineer. Data engineer tugasnya adalah tukang coding. Dia bikin program buat nganalisa data tadi. Bahasa yang dipakai ada beberapa, Orange, R, Python, ada TensorFlow, Keras, dan sebagainya. Ini bahasanya. Dan ini ada sekitar 20 sekian modul di dalamnya. Mulai dibahas dari konsep data science itu apa segala macam, terus teknik untuk melakukan data mining, contoh data mining seperti apa, mulai dari yang bentuknya teks, bentuknya angka, bentuknya gambar, bentuknya suara, segala macam, cara nganalisanya seperti apa, ini contoh-contohnya, kemudian bagaimana kita mengolah data dan sebagainya di sini. Ini kalau diperhatikan depannya ada kata-kata Orange semuanya ya. Jadi ini programming pakai bahasa Orange dan bahasanya gampang banget. Oke, ini satu hal. Oke, jadi kalau Anda pengen fokus ke data science, ada kuliahnya. Kalau pengen ke cyber security, ada kuliahnya. Tapi ngomong terus terang, kejadiannya yang seru adalah kenapa jadi saya sampai seperti ini kelakuannya, karena saya adalah pengurus di sini, Mastel. Saya tulis dulu ya, mastel.id. Saya pengurus di Mastel. Mastel adalah masyarakat telematika. Ini kumpulan petinggi-petinggi sih sebenarnya. Petinggi-petinggi Telkom, Excel, ISP, provider, ada software house, segala macam. Para petinggi-petinggi ini kumpul di masyarakat telematika ini. Kemudian kita bikin organisasi untuk kebaikan dunia telematika itu sendiri. Oke. Nah, kejadiannya adalah karena ini petinggi semua, komplainnya sama semua ternyata. Jadi komplain masyarakat industri, ini orang industri kebanyakan. Jadi komplain orang industri kira-kira gini, kenapa ya lulusan dari kampus-kampus yang sekarang kok banyak nggak ngerti apa-apa sih? Gitu. Jadi banyak sekali sarjana hasil S1 di kampus-kampus melamar pekerjaan ke Telkom, ke Excel, ke operator, ke Telkomsel, ke startup, ke mana, nggak ngerti apa-apa. Udah gitu kejadiannya adalah Telkom dan teman-temannya akhirnya dengan sangat terpaksa harus bikin sekolah lagi di dalam Telkomnya sendiri, di dalam mereka sendiri untuk membuat pinter para sarjana yang harusnya sudah pinter tadi. Kebayang ya? Jadi ini kebanyakan isinya operator semua, si Master itu kebanyakan operator. Cuman setelah lulus setelah mereka menerima sarjana-sarjana dari kampus-kampus itu, kebanyakan sarjana-sarjana modalnya cuma ijazah dari kampus ngelamar kerja, tapi pas disuruh kerja nggak ngerti apa-apa. Stres, ini orang Mastel stres semua. Akhirnya apa yang terjadi? Si Mastel bikin ini akhirnya. mda-mastel.id. Jadi akhirnya mereka kepaksa bikin yang namanya Mastel Digital Academy, alamatnya adalah mda-mastel.id. Oke, Anda bisa bikin akun free gratis juga. Ini kelihatan saya punya akun di situ karena saya dosennya juga. Kita banyak kasih gratis apa-apa. Di sini ada keamanan cyber, ada teknik jaringan komputer, isinya sama persis sama yang ada di sini sih sebenarnya, yang ada di kampus saya tadi. Yang saya kasih lihat di sini. Mana sih tadi saya kasih lihat yang mana sih? Komputer network. Ya ini pokoknya sama lah isinya sebenarnya. Sama. Dan ini kita berusaha supaya semua kampus-kampus ini bisa minterin orang dengan cara yang sama gitu. Beres ya. Jadi Anda silahkan boleh milih mau masuk ke MDA Mastel, mau masuk ke Open Course, atau kampus STIMIK Tulus Cendekia mau ngopi, silahkan. File course-nya silahkan di-copy. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia bisa pintar. Itu yang pertama. Oke, itu yang bukan pertama dari tadi, pertama dulu saya. Saya kasih lihat cyber security aja ya.
Ya udah cyber security ini kebetulan saya klik cyber security, saya kasih lihat aja. Ini di yang open course. Nah, di paling bawahnya yang seru adalah kalau kita lihat paling bawah. Ini di open course di sini ada sertifikat. Oke. Jadi kalau Anda bisa sertifikat ini diberikan bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke, dengan konfigurasi, dengan perhitungan 40% diambil dari UAS, 30% dari UTS, kemudian 30% dari rata-rata kuis. Silahkan dikerjakan, kalau nilai lebih dari 90 bisa diambil. Sertifikatnya ini free, nggak bayar apa-apa. Ini hasilnya seperti ini sertifikatnya bisa diambil dengan cara seperti ini. Oke. Nah, ini saya pengennya di kampus TIMIK Tulus Cendekia juga bisa kayak gitu juga sih. Nah, ini kalau teman-teman adik-adik mahasiswa yang bisa ngambil, ini bisa diambil. Nah, ini kalau adik-adik mahasiswa berhasil ngambil, dapat nilai 90, silahkan nego sama kampusnya supaya ini bisa jadi kredit buat S1 kira-kira. Dan ini adalah cara kami untuk mendukung kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi Anda silakan ngambil kuliah dari kampus kita, bahkan kuliahnya kalau mau dikopiin ke STIMIK Cendekia juga silakan, nggak usah bayar apa-apa, bayarnya pakai doa aja. Terus nanti kalau dapat nilai 90, kalau yang dari kampus ITTS ya, kalau dapat nilai 90 silakan diambil sertifikatnya, dikasih lihat ke kampus, kalau mau diakui sebagai kredit S1 ya silakan juga. Jadi ini seperti itu. Kalau kita agak ekstrim kebetulan, kampus kita rada-rada gelo, rada ekstrim. Kita ngebuka ini buat siapa saja, bukan buat cuman mahasiswa doang, buat siapapun termasuk anak-anak SMA, termasuk anak-anak SMK, silahkan ngambil. Kalau dapat nilai 90 silahkan di-download ininya, sertifikatnya ada dipakai buat kerja. Gitu ya. Jadi kita agak ekstrim sih sebenarnya. Jadi kita sedang eksperimen melampaui tujuan dari Pak Nadiem Makarim tadi. Pak Nadiem kan lebih kampus ya, Merdeka Belajar, segala macam. Kalau kita udah seluruh bangsa Indonesia harus pintar, kira-kira kayak gitulah. Oke, dan ini free. Jadi kita ada kopinya di kampus, ada di MDA Mastel, ada di mana? Ada beberapa tempat juga sih. Jadi ada banyak yang ngasih kayak ginian. Bisa dikopi. Harapannya bukannya apa-apa, kita berharap kampus-kampus lain bisa ikut dengan cara yang rada ekstrim seperti ini supaya bangsa ini bisa pinter. Kira-kira itu. Nah, itu satu. Jadi tadi kalau kita mau survive, ilmu ada di mana-mana. Cuman sekarang kalau kita bersaing persaingan kerja, kalau Anda lulus sebagai mahasiswa, Anda pasti dapat ijazah. Dan bayangkan seluruh mahasiswa di Indonesia, kalau lulus semua juga dapat ijazah. Jadi ijazah bukan barang yang luar biasa banget untuk seorang sarjana. Semua sarjana akan dapat ijazah. Anda bisa dapat tambahan dari sertifikat-sertifikat yang free-free seperti ini. Silahkan dipakai buat bersaing. Cuman yang jadi masalah adalah kalau cuma ijazah dan sertifikat, kemungkinan Anda tidak akan beda jauh sama kampus-kampus yang lain, terutama kampus negeri ya, kayak ITB, IPB, UI, dan sebagainya. Itu kan susah saingan sama mereka. Karena mereka, walaupun mereka dapatnya sama-sama ijazahnya, ijazah ITB sama ijazah Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ijazah STIMIK Tulus Cendekia mungkin akan beda harganya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ijazah untuk bersaing dengan lulusan-lulusan kampus negeri mungkin agak lebih susah. Oke. Jadi yang saya kerjakan kira-kira gini. Sekalian saya kasih lihat ya. Yang rada gelonya. Dan ini beneran sih. Nih, sorry. Saya naikin ke atas. Oke. Nih, perhatiin kalimatnya. Ini kuliahnya kuliah cyber security, hacker dan sebagainya. Ini kalau mau tahu rate-nya ya, tadi rate gaji. Yang cyber security ini terutama nanti di yang jagonya ada beberapa bidang sih cyber security. Ada yang jadi hacker, biasanya jadi pen tester atau vulnerability analysis. Terus ada yang jadi ahli forensik, ada yang jadi auditor cyber security. Yang paling dahsyat di antara mereka biasanya ahli forensik. Gajinya bukan gaji ya, kalau kita udah ngomong pada level-level itu nggak ngomong gaji sih. Jadi kerjaannya itu rata-rata ngerjain kerjaan rata-rata 1 minggu. 1 minggu sampai 10 hari. Kalau forensik tuh ya. Jadi kalau ada kejadian,
Misalnya di bank apa ada kejadian, mereka akan melakukan analisa sekitar seminggu atau 10 hari untuk cari barang bukti yang bisa kita pakai buat diajukan ke pengadilan. Itu rate-nya, harganya kerjaan seminggu tadi, harganya sekitar 100 jutaan. Jadi kira-kira kita ngelihat penghasilan sekitar segituan nih. Dan saya ketemu sama orang-orang itu sih. Jadi orang-orang itu dahsyat-dahsyat. Orang-orang itu orang biasa aja sih. Kalau ngelihat sih orangnya biasa aja. Nggak ada yang istimewa. nggak, mobilnya bukan mobil Mercy. Biasa aja semuanya. Nggak kelihatan. Asli. Tapi ilmunya dahsyat banget. Oke. Sekarang jadi udah kebayang ya untuk ini cerita kisah cyber security. Kalau pentester yang saya kenal, yang saya tahu ada kebetulan putranya salah satu dosen kami. Putra berarti dia waktu itu sekarang baru mau masuk perguruan tinggi, dia masih SMA. Dia jadi bug hunter. Saya ulang lagi ya, bug hunter. Bug hunter adalah mencari lubang keamanan di sistem atau di service yang beroperasi di perusahaan atau apa segala macam. Dan ini kisahnya kira-kira gini, pada suatu hari ada satu perusahaan di Surabaya bikin hackathon atau bug hunting lah. Jadi kalau Anda berhasil menemukan lubang di server yang dia operasikan, akan dibayar sekitar 2 juta atau 3 juta rupiah gitu. Satu lubang ya. Oke, kayaknya harganya ya oke lah. 2 juta, 3 juta rupiah. Nah ini anaknya dosen kami ini, dia dapetin sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 50-an lubang. 50-70 lubang gitu di sana. Pusing kan? Bayangin. 70 lubang kali 3 juta rupiah, berarti 200 juta tuh. Uang harus dikeluarkan untuk bayar ini anak. 200 juta rupiah, kan kacau itu. Oke, pusing nih perusahaan yang di Surabaya, pusing kepala, akhirnya mereka nego ke anak ini. Nggak sanggup dia bayar 200 juta, akhirnya ya udah, gimana kamu bersedia nggak dibayar 50 jutaan? Anaknya ngomongnya, ya udah saya terima aja. Bayangin, anaknya mikirnya kenapa dia terima? Mikirnya sederhana banget. Lah orang saya kerja cuma 3 hari, dapat 70-an lubang, dibayar 50 juta. Ya oke banget lah. Kerja 3 hari dapat 50 juta. Oke, dia terima. Jadi itu adalah kerjaan-kerjaan yang dahsyat-dahsyat nih, kayak gitu mainannya. Oke. Jadi kita bukan sekedar apa ya. Jadi kalau udah level itu udah kayak seni banget sih. Ya kalau udah ngelihat orang-orangnya udah kayak seniman semua sih. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat cyber security, proses penilaian, bukan penilaian ya. Cara saya mengangkat mahasiswa saya buat bersaing di dunia pekerjaan. Sebagian besar kita berasumsi kita kuliah, kita sekolah, dapat ijazah, cari kerja, beres. Titik habis. Cerita itu nggak kayak gitu. Jadi, dunia pekerjaan itu keras banget. Kalau kita hanya mengandalkan ijazah, bisa tewas. Jadi, bohong banget lah kita bisa cari kerja. Apalagi kalau kita dari kampus-kampus yang nggak terlalu, bukan negeri ya. Bukan kampus negeri, kampus yang nggak terlalu besar, harus bersaing melawan lulusan ITB, UI, IPB, UGM, bonyok dah lo. Jadi susah melawan mereka itu, karena mereka bernaung di nama besar kampus. Jadi mereka cukup dengan ijazahnya, orang percaya, oke dari ITB kayaknya jagoan banget. Kayaknya. Kalau jujur sih, kalau boleh jujur sih, nggak juga sih. Tapi kan, persepsi masyarakat udah ngelihatnya gitu. Oh lu dari ITB jagoan dong. Padahal nggak juga sih. Gitu ya. Saya harus kasih tahu itu dulu. Belum tentu juga. Soalnya saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, banyak anak-anak dari kampus yang kecil-kecil jago-jago. Cuman masalahnya gimana cara kita ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita jagoan. Itu yang jadi masalah paling besar. Nah, teknik itu saya pakai di kuliah saya. Ini perhatikan kalimatnya ya. Ini kuliah saya kalau dilihat semua kayak gini semua sih. Ini ada kuliah cyber security, oke. Nah, kalimat pertama untuk dapat nilai A. Jadi kalimat pertama di kuliah saya itu kayak gitu. Untuk dapat nilai A, pengajar akan lebih suka kalau Anda menulis buku daripada mengerjakan ujian. Walaupun ujian akan dapat nilai, cuman pengajar akan lebih suka dapat nulis buku. Semester kemarin saya ngajar S2, ada 30 anak, dari 30 hanya 1 orang yang nulis buku, dan bukunya terbit. Udah diterima, kemarin kita koordinasi sama penerbit,
terbit bukunya. Tapi ini kebetulan S2. Tapi jangan khawatir, nanti ada kisahnya yang buat S1 lebih dahsyat lagi ceritanya. Jadi nulis buku dapat nilai A ya. Nah, untuk nulis bukunya saya taruh prioritas paling atas. Ini bukunya. Cara nulisnya pakai Google Docs segala macam. Terus minimal 200 halaman. Oke. Teknik nulisnya gimana? Silahkan lihat video-video saya di YouTube. Di situ saya terangkan teknik nulis bukunya seperti apa. Saya kasih lihat aja sedikit icip-icipnya ya. Tapi saya nggak akan operasikan. Anda bisa masuk ke YouTube. Oke. Masukin kata kuncinya Ono Center. Channel saya Ono Center. Buku. Nah, di sini belajar menulis publikasi buku, teknik menulis menerbitkan buku, menulis paper sama buku. Banyak sekali video-video yang saya buat tentang teknik menulis buku. Jadi Anda bisa ngelihat teknik menulis bukunya. Oke. Tadi saya bilang kalau bisa 200 halaman. Kenapa 200 halaman? Karena supaya bisa dianggap, supaya bisa dinilai sebagai buku referensi. Dan itu udah serem banget kalau udah sampai buku referensi. Supaya Anda nulisnya enak dan gampang, kalau boleh saran, Anda bisa copy perpustakaan saya. Ini saya kasih lihat aja perpustakaan saya ya. Ini saya kasih lihat perpustakaan. Ini folder-foldernya, saya akan masuk buku misalnya cyber security lah. Atau hacking aja langsung ya. A, B, C, D, E, F, G, ini hacking nih. Hacking. Nah ini udah buku-buku kacau semua nih sebenarnya. Ini saya turun ke bawah ya. Saya akan ngambil buku sembarangan ya. Nah ini, Beginner's Guide to Brute Force and DDoS Attack. Udah kacau dah judulnya. Parah, judulnya parah banget. Ini bukan buku ini, kalau ini slide ya. Jadi slide juga saya masukin di sini. Oke. Kita cari buku yang beneran lah ya, buku ada di web hacking sih. Ini bukunya parah-parah kalau yang ini. Ini web pen test. Oke. Ini ada advanced pen testing. Nah, ini udah ada sekitar 380 halaman. Ini bukunya udah kayak gini. Minta maaf nih bukunya bahasa Inggris semua ya. Sebagian besar bahasa Inggris, dan buku-buku ini yang dipakai sama mahasiswa saya untuk referensi nulis buku. Jadi teknik yang dipakai adalah baca makhluk ini, buku ini dibaca, copy paste ke Google Translate supaya dapat idenya seperti apa, terus ditulis ulang dalam buku bahasa Indonesia. Jadi teknik nulis bukunya seperti itu sih sebenarnya. Karena sebagian besar dari kita biasanya akan kesulitan untuk cari kata-kata. Jadi teknik cari kata-katanya adalah baca buku bahasa Inggrisnya, copy paste ke Google Translate, di-copyin ke buku bahasa Indonesia, tapi ditulis ulang ya, jangan di-copy paste langsung. Kalau copy paste namanya jadi terjemahan. Kalau kita tulis ulang itu jadi buku karya kita, tapi buku yang referensinya tetap kita taruh sebagai referensi. Ini kelihatan bukunya sangat hands-on banget, dan jujur para penerbit buku ini nyari naskah dari buku-buku ini, mereka nyari naskah karena penerbit rata-rata punyanya mesin cetak. Mereka nggak bisa nyetak buku kalau nggak punya naskah. Jadi mereka nyari naskah banget. Tapi naskahnya kalau bisa adalah naskah-naskah yang laku keras buat dibaca. Tadi kita lihat banget di web tadi karir yang paling menjanjikan di masa depan ada data science, ada cyber security. Jadi buku-buku hacking dan sebagainya itu sangat laku keras dan sangat dicari. Data science juga laku keras, cuman buat sebagian besar orang masih nggak ngerti data science itu. Kalau hacking orang udah mulai kebayang hacking itu apa, cyber security itu seperti apa. Ini kelihatan bukunya sangat hands on banget, dan banyak mahasiswa saya arahkan buat nulis buku. Nah, pertanyaan buat Anda, kalau menulis buku nanti yang ngebimbing siapa? Kalau dosen di kampus Tulus Cendikia itu bisa bimbing, saya dengan senang, saya senang banget kalau bisa bimbing. Tapi kalau misalnya kesulitan, saya juga silahkan dihubungin, saya juga dengan senang hati bimbing. Pertanyaannya harus bayar berapa? Bayarnya pakai doa aja. Ntar habis sholat doain, dah gitu aja bayarnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Restu Mahesa Abdullah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau machine learning itu tipe algoritmanya apa, seperti apa sama dengan data mining? Oke. Ini keren pertanyaannya. Wih, ini mahasiswa baru pertanyaan udah kayak gini ya? Parah ini. Algoritmanya banyak banget. Atau saya kasih demo aja ya. Machine learning saya kasih demo ya. Ini saya kasih demo aja sekalian.
Biar kelihatan algoritmanya apa aja. Kalau buat Anda yang pemula, saran saya pakai inilah, Orange Data Mining. Oke, silahkan pakai aplikasi Orange Data Mining ini, bisa di-download. Jadi kata keywordnya di Google adalah Orange Data Mining. Bisa Anda download free gratis dari orangedataMining.com. Ada yang buat Windows, macOS, sama Linux. Beres ya, free. Sekarang saya akan coba jalankan biar kebayang makhluknya seperti apa. Oke, ini minta maaf saya nggak pakai Windows ya, jadi kelihatan banget ini saya bukan Windows banget. Karena masalah harga sih sebenarnya. Cara berpikir, logika berpikirnya kira-kira gini lah. Dan ini saya terapkan di mahasiswa saya juga ya. Bayangkan, kalau saya nanya, jumlah orang yang pakai Windows sama jumlah orang yang pakai Linux, banyak mana? Pasti Anda semua tahu bahwa yang sebagian besar orang taunya Windows. Jadi orang yang pakai Windows akan lebih banyak daripada pakai Linux. Sekarang kalau kita lihat di mall, di supermarket segala macam, kalau ada barangnya banyak banget, sama barang yang sedikit, berani taruhan bahwa harganya akan lebih mahal kalau barangnya sedikit. Harganya akan lebih murah kalau barangnya banyak. Saya ulang ya. Jadi barang kalau banyak harga murah, barang kalau sedikit harga mahal. Gitu ya. Orang yang pakai Windows lebih banyak daripada orang yang pakai Linux. Jadi, orang yang pakai Windows harganya murah, orang yang pakai Linux harganya mahal. Kira-kira seperti itu. Makanya saya di kampus banyak mendorong anak-anak supaya pakai Linux. Karena anak yang pakai Linux pasti bisa Windows, anak pakai Windows belum tentu bisa Linux. Akibatnya harganya jadi mahal. Gitu. Sekarang kita masuk ke orange-nya ini buat machine learning. Oke. Saya akan melakukan data mining yang ekstrim ya, gambar yang akan saya klasifikasi. Contoh klasifikasi gambar tuh misalnya muka orang, ini mukanya Jokowi atau mukanya siapa. Jadi kita bisa mengklasifikasi ini mukanya siapa segala macam, gitu ya. Nah ini adalah algoritma yang bisa dipakai. Ini ada tree, ada random forest, ada SVM, ada linear regression segala macam. Ini algoritmanya banyak. Saran saya jadi ini makainya udah gampang banget sih. Kalau kita lagi eksperimen machine learning, sarannya dites aja ke data yang kita punya. Jadi algoritmanya apa kita tes, nanti akan kelihatan algoritma mana yang akan menghasilkan error paling kecil. Kalau kita udah dapat error yang paling kecil, kita pakai algoritma itu untuk melakukan klasifikasi atau melakukan prediksi. Sekarang saya akan melakukan demo sedikit tentang data science, tapi datanya supaya gampang, datanya saya akan ambil gambar ya. Ini saya akan import image, ini gambar. Image-nya saya ambil image-nya domestic animal atau binatang peliharaan di rumah, ada 20 gambar di sini. Oke. Sekarang saya akan program supaya saya pengen lihat gambarnya seperti apa sih. Oke. Saya akan ada image viewer buat ngelihat gambar, saya sambungin. Saya program. Ini programming kayak gini doang nih programming. Programming. Udah jadi nih beres ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini gambarnya nih. Ini ada bebek, ada ayam, ada sapi, ada apa lagi nih? Ada kelinci, ada kuda dan sebagainya. Nah, tugas kita sebagai seorang data science kita pengen mengklasifikasi. Oke. Ini sama ox sama calf kayaknya satu keluarga deh. Rooster duck sama goose satu keluarga. Kita pakai mata manusia kita bisa tahu ya bahwa ini satu keluarga. Pakai mata manusia bisa nggak komputer melakukan hal yang sama, gitu ya. Tantangannya adalah apakah komputer bisa melakukan hal yang sama. Sekarang kita lihat datanya seperti apa. Kita masuk klik data ini, kita lihat data table. Oke, ini gambarnya kita lihat datanya seperti apa. Cuman gini aja programming ya udah jadi programming lagi. Aduh pokoknya tolol banget lah udah ngerti mah. Cuman ya ilah kayak gitu harganya mahal ya 100 juta ya. Ya nggak apa-apa kan, bego yang bayar aja itu mah. Nih, datanya cuma seperti ini kan. Nama image, terus nama filenya PNG, nama file kan ya. Datanya cuma nama PNG, tidak ada informasi bahwa goose itu satu keluarga sama duck. Nggak ada informasi itu nggak ada loh. Cuma nama doang. Udah gitu size. Size itu kilobyte. Nggak ada urusan sama ini keluarganya ini. Kagak ada urusan kilobyte. Udah gini pixel. Lebar sama tinggi pixel. Kagak ada urusan sama ini keluarga siapa. Kagak ada nih. Jadi datanya cuma kayak gini. Bisa nggak kita bikin klasifikasi? Gitu ya. Nah, kita akan coba melakukan klasifikasi. Caranya gimana? Wah, seru nih baru.
Nah, ini pusing kepala tuh. Saya akan melakukan machine learning di sini, cuman saya makanya neural network di sini ya. Minta maaf nih. Ini saya tarik ada image embedding. Image embeddingnya pakai Google Inception version 3. Coba kita lihat di Google. Ini free, gratis. Ini ada servernya Google yang dipakai buat melakukan machine learning, neural network ya. Google Inception V3. Makhluk apakah ini? Wah, serem nih kalau udah ngerti machine learning, Mas. Ya, ini adalah neural network yang branding. Jadi ini adalah neural network yang banyak sekali hidden node-nya, berlapis-lapis hidden node-nya. Dari sini kita bisa mengeluarkan 2048 fitur. Jadi kita masukin gambar, nanti gambarnya diekstrak dapetin 2048 fitur. Fitur adalah misalnya gini, kakinya ada berapa sih? Ada 4. Matanya ada berapa? 2. Sayapnya ada berapa? Ada buntutnya enggak? Terus ada bulunya enggak? Itu namanya fitur. Bayangkan dengan kayak gini, dengan neural network seperti ini, Google bisa ekstrak fitur-fitur tadi sebanyak 2048 fitur. Sekarang saya akan kirim gambar kita ke Google. Cara ngirim, Nih kan ya. Ini saya tutup dulu ya. Tutup. Saya kirim ke Google. Cara ngirimnya gimana? Udah sambungin aja. Programming. Nah, udah jadi beres kan programming. Yang gitu doang programming sekarang. Udah pokoknya kagak pakai otak lah. Makanya sebenarnya Anda nggak perlu kuliah di IT sih sebenarnya. Orang programming udah tinggal narik-narik garis doang. Parah. Jadi ini programming sekarang udah kayak orang gelo lah, udah cuma tarik jadi beres ya. Nah, sekarang kita pengen lihat hasilnya seperti apa setelah dikirim ke Google. Ini dikirim ke Google beneran, ini lewat jaringan, lewat internet, dikirim ke Google, dibalikin lagi sama Google ke kita. Oke. Nah, kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Ini kita lihat datanya lagi, saya sambungin lagi ke sini. Ini saya buat ngingetin, ini data asli seperti ini ya. Ini data asli seperti ini. Ini data asli. Perhatiin ini kosong. Data asli juga. Sekarang data yang dikirim dari Google. Bonyok dah lo. Ini ada N0, N1 sampai N2040 sekian tadi. 2047. Ini adalah fitur. Kakinya 4, tapi dia nggak ngomong kaki ya. Pokoknya dia kasih tahu fitur nomor sekian aja. Nah, sekarang kalau kita melakukan klasifikasi, kita pengen ngelihat yang fiturnya jaraknya sama, dekat, itu kayaknya satu keluarga. Contoh nih. Ini nggak tahu makhluk apa, pokoknya ini angkanya 039, ini 035. Ini dekat nih. Kemungkinan satu keluarga. Oke, saya cari lagi ini misalnya 018, ini 014, deket lagi, ini satu keluarga, gitu ya. Itu cara ngelihat yang namanya fitur seperti itu. Tapi ini hasil hitungan dari neural network-nya dari Google. Nah, sekarang kita akan ngitung jarak. Nah, proses ini namanya jadi ini makanya neural network algoritmanya. Kalau ditanya ini algoritmanya apa, tapi kita punya banyak algoritma yang lain yang bisa dipakai di sini. Ini ada lagi sih, ada tree, ada random forest, ada logistic regression, tergantung data yang kita punya sih sebenarnya. Ada linear regression lah, ada apa, semuanya bisa dipakai sih kalau mau. Nah, bisa dicoba-cobain, nanti pasti ada yang gagal, jadi masing-masing algoritma itu dibuat untuk beda-beda data. Oke, jadi masing-masing data punya algoritmanya masing-masing, kita bisa ngetes. Tapi kalau kita udah punya jam terbang, kita udah bisa tahu sih. Kalau data seperti ini enaknya pakai algoritma mana yang kemungkinan errornya paling kecil. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini ini masuk kategorinya unsupervised learning karena si mesin yang harus melakukan klasifikasi. Jadi kita masuk ke unsupervised, ini ada unsupervised learning. Kita akan hitung jarak dari masing-masing fitur. Tadi ya, yang angkanya dekat kita klasifikasi jadi 1, kita masukin jarak sini, cekrek. Udah, cuma gitu doang, hitung jarak. Oke. Nah, setelah jarak dihitung, kita bisa melakukan clustering, pengelompokan. Ini pengelompokan, ini sambungin. Nah, kalau biar enak, kita akan lihat lagi gambarnya. Oke. Nih, ini prosesnya. Ini kelompok yang dihasilkan, coba lihat lagi. Ini adalah kelompok hasilnya, ini gambarnya. Oke, sekarang saya akan klik di sini. Ini 2. Duckling sama chick, kelihatan mirip ya. Walaupun kita sebagai manusia kita tahu bahwa ini beda loh ini. Yang satu bebek, satu ayam, kagak satu keluarga. Tapi secara gambar satu keluarga. Ini kan dia ngelihatnya secara gambar karena kan komputer kan tolol banget, dia nggak tahu kalau bebek dan ayam itu beda. Dia cuma lihatnya dari gambarnya doang, ya apa boleh buat lah.
Kita berhadapan dengan makhluk tolol sih sebenarnya. Cuman tolol goblok dibilang pintar, artificial intelligence kayaknya robot jagoan banget, padahal sih goblok banget sih. Nah, kita lihat lagi yang ini, rooster sama hen. Mirip kan? Mirip kan? Satu keluarga kan? Coba kita lihat yang ini. Goose sama duck mirip, walaupun kita tahu yang satu apa sih namanya, lehernya pendek, yang satu lehernya panjang gitu kan. Tapi kelihatan ini satu keluarga. Coba kalau kita klik yang ini keluarga sayap-sayapan, kakinya 2 bersayap semua. Jadi kita bisa ngelihat apa pengelompokannya seperti apa. Ada kelompok yang kecil, ini kecil, ada kelompok yang lebih gede. Oke, ini juga sama di sini. Ada apa sih namanya? Makhluk yang gendut, kakinya 4, oke. Terus di sini ada makhluk kakinya 4 juga, tapi nggak gendut, tapi kecil. Ada yang lebih gede lagi, horse. Ada lagi yang lebih gede lagi. Nah, ini kelompok yang makhluk berkaki 4 semua. Ini makhluk burung-burungan. Kita bisa ngelompokin. Dia ngelompokin sendiri. Jadi dia melakukan pengelompokan sendiri. Ini namanya machine learning, artificial intelligence. Nah, ini makhluknya. Gitu. Kalau kita lihat programnya sih setolol ini sih programnya. Ini saya buangin ya. Ini saya buangin image viewernya, dibuang-buangin, table data sorry. Ini saya buangin data tablenya. Udah. Programnya cuma ini doang sih. Sorry. Nah, udah. Ini programnya, machine learning kayak gini doang. Dan kalau Anda berhadapan dengan machine learning ya programnya kayak gini semua. Datanya seperti apa? Datanya file Excel. Ini datanya file Excel. Kalau ini saya ceritain dikit, ini adalah ini ceritanya parah sih sebenarnya. Ini kalau dilihat ini ada angka nih ya. Kalau nggak saya ke atas deh. Ini saya kasih cerita lah. Ini beneran, ini bukan bohongan, ini machine learning beneran ini ya. Ini ya boleh dibilang data mining boleh, machine learning boleh. Susah banget naikin ke atas. Nah, oke. Ini saya sedang ini jadi kisah, mungkin saya harus ceritanya dari sini ya. Silahkan Anda masuk ke satuindonesia.com. 1-indonesia.com. Ini adalah Satu Indonesia Award. Jadi penghargaan Satu Indonesia yang diberikan untuk anak muda yang usianya di bawah 35 tahun dan sangat inspiratif buat bangsa Indonesia. Oke, di sini ada Satu Indonesia Award. Saya klik barusan Satu Indonesia Award-nya. Jadi anak-anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun yang inspiratif bisa dapat award Satu Indonesia ini, dan kalau dapat award dapat hadiahnya sekitar 50 juta rupiah sih. Oke. Ini kita bisa turun ke bawah. Ini juri-jurinya ada Pak Emil Salim bekas menteri, Pak Fasli bekas wakil menteri, Bu Tri Mumpuni, udah gitu ada Ono di situ, jangan khawatir. Juri yang paling gila. Terus ada juri yang cantik juga ada, jangan khawatir. Saya gedein lah biar kelihatan. Cantik kan cantik ya. Terus ada lagi Billy Boon dan sebagainya. Nah, si penerimanya yang ini nih. Ini contoh penerima, ini penerima tahun lalu ya. Yang saya paling suka sama dia nih, satu nih. I Gede Mantra Yoga Pratama. Oke, cerita dia akan saya tunda. Saya akan masuk ke sini. Jadi saya juri di situ dan ini sudah berlangsung udah 11 tahun. Konsekuensinya saya kita bisa punya tulisan tentang masing-masing peserta dan nilai juri. Juri akan nilai 5 hal, motivasi, terus tingkat kesulitan, terus outcome, outreach, coveragenya dia, berapa banyak yang dapat manfaat dari dia, dan sustainable. Apakah ini sustain dalam jangka panjang. Nah, ini contoh di sini adalah contoh outcome-nya. Ini nilai jurinya berapa, kelihatan di sini. Nah, yang kita nilai apa? Tulisan. Gila ya. Ini ada kayak soal essay lah. Jadi kalau kita ada ujian essay, ada ini kan, ada nilainya berapa. Jadi saya udah punya nilai untuk 11 tahun ke belakang. Kalau tulisannya seperti ini dapat nilai berapa? Tulisan seperti ini dapat nilai berapa? Jadi saya udah punya tulisan nilai seperti itu. Kemudian saya bikin programnya, programnya pakai orange, jangan khawatir. Kalau ngelihat Anda kaget sendiri, ya cuma gitu doang. Jadi kalau ada tulisan lagi masuk, dia si machine learning bisa langsung nebak kira-kira nilainya berapa. Dan waktu penjurian kemarin, saya jalankan programnya ini dan dia langsung bisa deteksi. Di sini dari ada 60 peserta, ada 3 yang istimewa. Kedeteksi langsung sama machine learning. Itu juri yang lain sampai kaget-kaget. Tuh bisa ya? Ya bisa. Karena saya sudah mencuri
mencuri cara berpikirnya juri yang selama ini lakukan. Jurinya bekas-bekas menteri ya, ada Bu Nila Muluk segala macam itu bekas menteri semua, ada Pak Emil kan bekas menteri, Pak Fasli itu wakil menteri ya. Jadi ada banyak bekas-bekas menteri dan wakil menteri, mereka melakukan penilaian, nilainya kita ambil dan saya masukin machine learning, saya pakai ini buat menilai tulisan yang lain yang masuk, dan ini kemarin berhasil deteksi. Ini ada 3 yang istimewa langsung ke deteksi. Jadi kira-kira cara mainnya kayak gitu ya, beres ya. Jadi machine learning bukan tidak harus gambar aja, tulisan bisa, angka bisa, apa aja bisa dimasukin sih. Gitu. Kebayang ya? Jadi ini machine learning. Nggak ada pertanyaan lagi, yang lain cuma nanyanya Mas Restu Mahesa. Oke, saya masih ada waktu lagi 15 menit lagi. Saya kasih contoh lagi ini deh. I Gede Mantra Yoga Pratama. Ini keren banget. Saya kasih lihat dia. Ini karyanya dia ada di Play Store. Kata kuncinya ada Fishgo. Bukan GoFish ya. Kalau kan biasanya Gojek, GoFood, Go apa. Ini dibalik sama dia, Fishgo. Ikan pergi. Ini Fishgo kelihatan. Ini yang bikin orang Indonesia ya. Kode Indonesia. Fishgo ini kode Indonesia. Oke. Orang Indonesia. Ini bisa dilihat gambar-gambarnya. Tapi saya kasih cerita aja lah. Kalau Anda mungkin lihat videonya silahkan. Tapi saya kasih cerita gini. Si Yoga itu bikin Fishgo buat nelayan di Bali. Dia orang Bali, kelihatan dari namanya, dari nama Bali. Dia bikin Fishgo buat nelayan di Bali dan free. Tujuannya apa? Supaya, kan nelayan ini nelayan tradisional ya. Mereka pakai perahu kecil, udah gitu harus isi bensin, terus harus nyari ikan. Bayangkan kalau dia salah lokasi ikan. Dia jalanin perahunya, pakai bensin, ngabisin bensin, nggak dapat ikan seharian. Kacau kan ceritanya. Jadi dia pakai Fishgo ini, pagi-pagi nelayan turun ke laut, Fishgo-nya kasih tahu, hari ini ikan ada di sini loh. Itu keren loh. Jadi waktu nelayan turun ke laut, si Fishgo ngasih tahu, hari ini ikan tuna ada di mana lokasinya. Lokasi koordinat GPS yang dikasih, jadi si nelayan bisa pakai GPS-nya melaut dan dia dapat ikan tunanya di sana tanpa harus ngebuang ini bensin. Nah, pertanyaannya silahkan ditulis di chatting jawabannya. Bagaimana caranya Fishgo tahu ikannya ada di mana? Tulis di chatting jawabannya. Gimana caranya Fishgo tahu ikannya ada di mana? Nah, pusing kepala lu semua. Ih, nggak ada yang bisa jawab. Asli lu nggak ada yang bisa jawab. Buset. Serius nggak bisa jawab nih ya. Cuaca salah. Dari Yolantika Anugraha. Cuaca salah. Kayaknya nggak ada yang tahu. Saya kasih suhu air. Nah, ini yang bener. Ini, wah ini pinter nih. Irma Nia Latifah bener dari suhu. Jadi ada 2 sebenarnya. Ada suhu air, ada arus laut. Ada 2 hal. Satu suhu air, arus laut. Pertanyaannya, gimana Yoga tahu suhu air sama arus laut? Gitu kan ya? Pusing loh. Emang Yoga pasang sensor? Oh, maaf Pak, jaringan saya jelek, nggak bisa jawab. Aduh, kasihan deh loh. Ya, lain kali kita harus bikin internet tanpa internet ya. Internet kita bikin offline supaya jaringannya kita bikin sendiri. Nah, itu ilmu lain lagi tuh. Nah, ini kisah cepatnya. Jadi bener, Irma bener, dari suhu air sama arus laut. Itu bener banget. Pertanyaannya gimana sih Yoga tahu suhu air sama arus lautnya? Padahal Yoga kan nggak mungkin dong masang sensor di seluruh lautan di Bali, kan gila dia. Dia kan nggak sekaya itu. Nah, yang dahsyat adalah ini ternyata. Di Amerika ada yang namanya NOAA. NOAA adalah National Oceanic Atmospheric Administration Homepage. Ini kayak lembaga penelitian untuk ngukur kondisi laut lah, punyanya Amerika. NOAA itu ngeluncurin satelit. Satelit NOAA, gelo. NOAA ngeluncurin satelit. Ini satelitnya ya. Ini satelitnya NOAA, diluncurkan sama dia. Satelitnya buat apa? Buat ngukur tadi yang disebut sama Irma. Suhu air, ini ada Mas Riki Saipul juga, kecepatan air, arus sebenarnya. Nah, satelit itu ngukur itu. Dari satelit kita bisa ngukur suhu sama arusnya. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Si surface temperature. Nah, si NOAA jadi punya peta seluruh dunia.
suhu sama arus lautnya seperti apa. Dan peta ini dicatat setiap hari, setiap jam. Jam ini kondisi suhunya seperti apa, arusnya seperti apa, tanggal sekian, jam sekian, arus kayak gimana, suhu kayak gimana, tanggal sekian, jam sekian, arus kayak gimana, suhu kayak gimana, di tempat-tempat ini semua dicatat sedunia. Dan gilanya Noah, data ini bisa diambil. Akibatnya apa? Si Yoga dia bisa ngeramal, bukan ngeramal sih sebenarnya. Dia melakukan klasifikasi aja sih. Untuk tanggal sekian di Bali kira-kira suhu sama arusnya kayak gimana di Laut Bali. Pakai data siapa? Data NOAA. Udah, dari situ dia kasih ke lewat aplikasinya ke nelayan. Nelayan kan dia udah bisa modeling lah kira-kira. Jadi kalau suhu sekian, arus sekian, ikan tuna ada di mana, ikan bawal ada di mana, ikan mana ada di mana. Dia udah model itu udah ada. Jadi dari model itu dia dari data suhu sama arus, dari model ikannya ada di mana, dapat gitu. Mainnya machine learning, machine learning. Keren banget kan? Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, sekarang saya kasih lihat sedikit ya. Kok saya sharekin? Saya sharekin lagi. Ini tadi machine learning. Saya akan ngasih lihat sedikit masalah hacking lah. Biar ada dua ilmu sekaligus yang saya kasih ya. Ini udah sering dibahas, saya bahas tadi. Satu lagi adalah hacking supaya jadi inilah bisa dapat rezeki jadi hacker. Sarannya coba jalanin ini Kali Linux, nih makhluknya Kali Linux. Oke, Anda bisa download Kali Linux. Nanti saya biasanya bikin laboratorium jaringan di komputer saya. Ini saya bikin lab jaringan. Software yang dipakai namanya GNS3. Saya ulang ya. Softwarenya adalah GNS3. Oke, ini lagi dioperasikan, lagi dinyalakan GNS3-nya. Oke. Nah, ini bisa dipakai buat latihan hacking dan sebagainya. Ini saya kasih lihat, ini saya punya router segala macam. Di sini ada routernya, ada ini Cisco 1700, Cisco 2600, ada MikroTik juga. Oke. Kalau mau sederhana, saya punya Ethernet switch hub. Saya bisa bikin lab di sini. Saya punya switch, terus saya masuk ke sini. Di sini saya bikin cloud internet. Saya bisa sambungkan internet itu dari switch ini. Saya sambungin kayak gini. Kemudian saya akan pasangin, Kali Linux-nya saya taruh sini. Kali Linux adalah yang ini tadi ya. Anda bisa download free gratis. Sekarang saya jalanin. Ini saya akan jalanin server buat saya serang. Dan ini saya bikin laboratorium langsung di komputer saya. Ini server korban. Sasaran serangannya kayak gitu. Nah, ini cara bikin lab cuma gini aja. Sekarang server saya sambungin juga ke switch. Ini saya sambungin juga ke sini. Oke. Sekarang saya jalanin makhluk ini. Start. Nanti saya juga bentar, supaya komputer saya nggak terlalu berat, saya matiin yang nggak perlu ya. Bentar. Salah pencet. Oke, ini udah beres. Ini matiin aja file Excel-nya. Yes. Oke. Sekarang saya jalanin lagi. Start. Oke. Saya akan kasih lihat. Nah, ini Kali Linux-nya sudah mulai on. Jadi bentuknya kayak gini kalau mau latihan perang. Latihan hacking segala macam bentuknya kayak gini. Nanti kita bisa nyerang dari Kali Linux masuk ke server, kita bisa nyadap apa segala macam. Lab-nya seperti ini sih kira-kira. Oke. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, kalau essential skill untuk menjadi pentest apa aja ya Pak? Waduh. Skill yang paling, ini esensial banget ya. Skill yang paling harus dikuasain adalah harus bisa baca bahasa Inggris sih sebenarnya itu doang. Sama tahan baca. Sebenarnya itu. Skill yang lain bisa ngikut sisanya. Tapi yang biasanya parah banget adalah kemampuan bacanya sih sebenarnya. Kalau boleh saran, silahkan lihat kuliah saya. Ini saya akan coba kasih lihat kuliahnya. Salah. Oke. Saya kasih lihat kuliah aja ya. Computer Network. Jadi kalau mau enak jadi hacker, Anda harus menguasai ilmu sistem operasi. Tapi yang penting baca dulu ya, harus mau baca, harus tahan baca, terutama bahasa Inggris. Kalau itu udah kuat,
sebaiknya harus menguasai sistem operasi, nguasain jaringan komputer, dan kebanyakan yang fatal sistem operasinya masih pada pakai Windows, itu fatal banget. Kalau bisa pakai Linux, terus jaringan komputer, control network, kemudian kita masuk ke cyber security. Saya kasih lihat nih cyber security-nya. Saya akan kasih lihat materinya apa aja. Oke, di sini ada konsep, ada tentang jaringan. Ini jaringannya agak advance yang ini. Oke, sampai sini. Jadi belajar jaringan, simulator jaringan tadi yang GNS3 yang saya kasih lihat ya. IP versi 6 itu jarang banget diajarin di kampus-kampus versi 6. Terus harus ngerti routing sama advanced routing. Contoh harus ngerti OSPF, BGP dan sebagainya, itu advanced routing. Kalau saya biasanya akan ngajarin cara bikin Telkomsel sendiri, 4G sendiri. Jadi saya bisa bikin 4G sendiri dan saya ajarin teknik buat bikin 4G sendiri. Kemudian kita harus bisa ngukur jaringan dan kita melakukan programming juga. Udah kayak gitu mulai belajar hacking di sini. Ada dari sisi bahasa sih biasa aja sih, banyaknya pakai C sama Python. Kemudian di sini ada proses persiapan hacking, footprinting, sniffing, dan attack password, hacking wireless, attack database dan sebagainya. Dan setelah itu mulai belajar namanya security-nya. Security-nya ada di bawah. Jadi kebayang ilmunya seperti itu. Tapi sebenarnya dari itu semua yang penting sebenarnya instingnya sih. Insting itu bisa dibangun kalau kita suka ngoprek. Intinya itu aja sih. Gitu ya. Harus suka ngoprek sih. Dan itu yang jamnya bisa lama banget. Karena bisa berhari-hari, bermalam-malam, nggak tidur, banyak baca ngoprek. Paling enak kalau kita kerja bareng teman-teman. Barengan sama teman-teman ngotak-atik rame-rame. Itu paling enak sih. Kalau sendirian agak berat. Kalau saya kebetulan tekniknya adalah, teknik belajarnya Ono nih ya. Teknik belajarnya Ono adalah saya makainya YouTube sebenarnya. Ngobrol di YouTube. Satu di YouTube ini. Ini saya masuk ke Ono Center misalnya. Di sini ada apa? Sorry. Manage ini. Nanti ada komen-komen, saya belajar dari komennya orang-orang sih. Nanti udah gitu kita biasanya nih kita bisa lihat komen-komen, saya bisa baca nih komen-komen ini, sorry. Nih komen-komennya. Komen orang-orang ini saya bisa baca, oh orang-orang butuh ini, apa komennya apa segala macam. Udah gitu kita biasanya diskusinya di Twitter. Jadi ngobrol sih teknik belajarnya ngobrol. Cuman saya banyaknya ngobrolnya di Twitter bukan di YouTube seperti ini. Karena di YouTube ini yang baca cuma segelintir orang. Kalau di Twitter banyak orang yang baca. Jadi Anda silakan follow Twitter saya. Nanti kita bisa ngobrol di sana. Beres ya? Nah ini mudah-mudahan ini udah mulai jalan. Nih bentuknya kayak gini sih Kali Linuxnya. Tapi saya nggak bisa demoin karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Stres saya. Waktu 1 menit lagi. Parah. Kasian deh gue. Waktu dikasih cuma 1 jam buat ngasih menerawang ke depan seperti apa sih, stres. Ini yang ngasih ceramahnya stres sebenarnya. Oke, mudah-mudahan. Oke, di sini server seperti ini makhluknya. Ini servernya kayak gini, betul-betul dunia hitam. Putihnya cuma teksnya doang putih, sisanya hitam. Ini dunia hitam banget kalau server. Nah, kalau di Kali Linux bentuknya seperti ini. Di sini yang horror, di sini aplikasinya. Ada information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessments, password attack password itu nyerang password beneran. Wireless attack buat nyerang wireless wifi, buat jebolin wifi sama Bluetooth. Kemudian di sini ada yang buat nyadap dan sebagainya. Kemudian, nah, duit yang gedenya ada di sini, forensik. Ini yang bisa sampai 100 juta, kerja sekitar seminggu 100 jutaan kira-kira duitnya kayak gitu. Cuman Anda nggak akan pernah bisa nyampe forensik kalau Anda nggak nguasain cyber security-nya, tidak nguasain hackingnya, tidak nguasain sistem operasi. Jadi ini forensik hanya bisa dikuasain kalau sama yang benar-benar jago, yang udah nguasain bawah-bawahnya, baru bisa masuk ke forensik. Dan yang penting dari itu semua adalah masalah ini ya, bukan etika sih, masalah apa ya? Ya kita harus bersih lah, harus jujur, harus lurus. Kita nggak boleh punya track record jahat. Kalau kita punya track record jahat, susah dapat kerjaan-kerjaan yang harganya mahal. Forensik apa segala macam itu hanya dapat kalau kita track record kita bersih sih, kira-kira gitu. Oke?
Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Imam Purbo yang telah memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan dari para peserta. Acara selanjutnya sebelum ke penutupan kita akan ada foto virtual. Pada para peserta dimohon untuk menggunakan kamera. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu,